Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salhan Zikri Mutahajid. Saya dari kelas Tek AP2. Pada pertemuan ke-9 ini, saya akan membahas tentang rangkaian counter. Nah, rangkaian counter itu ada 4, yaitu synchronous up counter, asynchronous up counter, lalu Lala Johnson counter sama modulus 10. Nah, kita ada yang pertama dulu. Itu adalah synchronous counter. Synchronous counter ini memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam synchronous counter ini sendiri terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut carry propagation delay. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersamaan. Nah, bisa di sini LED-nya bergerak ya. Lalu selanjutnya ada asynchronous up counter. Asynchronous up counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai ripple through counter. Sebuah counter asinkron terdiri atas sederetan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lainnya. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila edge yang benar diperlukan terdeteksi. Nah, sini terlihat jelas di sini perbedaan antara synchronous up counter dan asynchronous up counter. Di synchronous up counter ini kita menggunakan switch dan resistor. Nah, tetapi di asynchronous ini kita tidak menggunakan switch, tapi menggunakan dua buah gerbang N. Lalu selanjutnya ada Johnson counter. Johnson counter memiliki fungsi sama dengan ring counter, yaitu untuk pengaturan nyala display. Ciri dari rangkaian counter yaitu output inverse dari flip-flop terakhir diumpan-balikan ke D input flip-flop pertama. Oleh karena itu, pada Johnson counter tidak diperlukan keadaan awal atau start. Seperti pada ring counter, input-input dari semua flip-flop dihubungkan menjadi satu dan diaktifkan oleh pulsa clock yang sama. Ya. Lalu selanjutnya ada modulus 10. Nah, di modulus 10 adalah suatu rangkaian pencacah yang menghasilkan hitungan sampai pada bilangan-bilangan tertentu, di mana bilangan-bilangan tersebut tidak mungkin didapat dari banyaknya JK flip-flop yang digunakan atau dari rumus yang digunakan untuk menentukan nilai bilangan tertinggi, yaitu 2n kurang 1. Nah, di sini di modulus 10 kita menggunakan 2 logic probe dan 3 gerbang N. Bisa lihat sini, ketika inputnya 00, lampunya seperti ini. Untuk 0, nah lampunya berubah lagi. Ketika input 10, nah berubah lagi kan LED-nya. Tapi kok kita inputnya 11, nah ketika input 11, semua LED-nya akan mati. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.